Nyama Selam. Begitulah orang Bali menyebut masyarakat Islam Pegayaman. Arti dari Nyama Selam, suatu komunitas masyarakat di mana hampir seluruhnya beragama Islam. Masyarakat Islam Pegayaman terletak tak jauh dari kota Singaraja yang beradius sekitar 9 km. Entah dari mana sebenarnya masyarakat Islam Pegayaman muncul, namun menurut beberapa catatan sejarah yang ada diungkapkan bahwa pada tahun 1648 kerajaan Mataram yang waktu itu diperintah oleh Amangkurat I menyerbu kerajaan Blambangan, tetapi tidak dengan kekuatan penuh. Peristiwa penyerbuan itu bersamaan dengan dilakukannya ekspedisi 1 oleh Ki Panji Sakti, Raja Kerajaan Buleleng ke Blambangan. Ki Panji Sakti menawarkan kepada pasukan Mataram untuk bekerja sama menyerang kerajaan Blambangan. Tentu saja tawaran itu disambut gembira karena pasukan Mataram memang tidak mempunyai kekuatan penuh. Dan berkat adanya koalisi ini, akhirnya kerajaan Blambangan berhasil ditundukkan. Atas izin Tumenggung Danupaya, pemimpin pasukan Mataram, Ki Panji Sakti membawa serta beberapa tawanan perang dan beberapa prajurit Mataram yang berkeinginan ikut Ki Panji Sakti ke Bali. Sekali lagi saya ulangi. Atas izin Tumenggung Danupaya ini pimpinan pasukan dari Mataram. Jadi Ki Panji Sakti, panglima dari Bali ini, mendapat izin dari Tumenggung Danupaya. Ki Panji Sakti boleh membawa serta beberapa tawanan perang dan beberapa prajurit Mataram yang berkeinginan ikut pulang ke Bali. Jadi ada beberapa tawanan dari Blambangan yang berhasil tertaklukkan ini, dan dari beberapa prajurit Mataram itu diizinkan. Dua pihak ini, baik tawanan maupun prajurit dari Mataram, diizinkan oleh Tumenggung Danupaya, monggo kalau mau ikut Ki Panji Sakti ke Bali. Prajurit Mataram itu nampaknya memang lebih suka ikut Panji Sakti ke Bali ketimbang harus kembali ke Mataram yang diperintah oleh Amangkurat I yang konon terkenal kejam. Sesampainya di Bali, prajurit Mataram yang sudah beragama Islam itu oleh Ki Panji Sakti ditempatkan di Pegayaman hingga sekarang ini. Masyarakat Islam Pegayaman kemudian berkembang menjadi masyarakat yang unik di mana kebudayaan Bali dan Islamnya terjadi akulturasi. Karena keunikannya, masyarakat Islam Pegayaman yang berjumlah sekitar 800 kakak atau 5.000 orang ini sering menjadi objek penelitian para pakar dari berbagai daerah. Pernah juga diantaranya beberapa ahli dari Universitas Indonesia mengadakan penelitian di sana. Bahasa yang digunakan masyarakat Islam Pegayaman sehari-hari adalah bahasa Bali. Bahkan seperti halnya orang Bali yang memakai bahasa Bali halus untuk kegiatan di pura, mereka juga menggunakan bahasa Bali halus untuk kegiatan spiritual di masjid. Mereka menggunakan nama-nama yang biasa dipakai oleh orang Bali, misalnya Putu, Nengah, Wayan, Ketut. Sehingga kita jumpai nama-nama seperti Ketut Ali, Nengah Ibrahim, Wayan Muhammad, dan sebagainya. Memang nama-nama itu, Ketut, Nengah, Wayan, dan sebagainya itu tidak berhubungan dengan agama Bali, ya, agama Hindu, namun hanya menunjukkan urutan dari segi kelahiran. Meskipun begitu, bagi orang Bali nama-nama demikian merupakan khas yang biasa dipakai. Tata sosial kemasyarakatan hampir sama dengan tata sosial kemasyarakatan orang Hindu Bali. Dalam masyarakat Islam Pegayaman juga dikenal sistem subak, yaitu suatu tata organisasi pengairan khas Bali. Tetapi yang membedakan tentu saja upacara spiritualnya yang tidak menggunakan upacara bindu, melainkan disesuaikan dengan tuntutan ajaran agama Islam. Pada upacara religius, untuk subak itu biasanya dibacakan doa-doa selamatan dan syair-syair. Menurut A. Azhar Ali, seorang bekal desa Pegayaman, catatan ini diambilkan dari buku Dr. Muhammad Arif yang berjudul Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Ngejot. A. Azhar Ali, bekal desa Pegayaman, meyakini bahwa masyarakat Islam Pegayaman berasal dari Blambangan. Argumentasinya sangat kuat, yakni yang bersangkutan A. Azhar Ali ini bersama karib kerabat dan handetolan sampai saat ini masih memiliki sanak famili yang ada di Blambangan atau di Banyuwangi.
Selain itu, dalam pertemuan yang bersifat kekeluargaan, A. Asghar Ali mengaku masih menggunakan beberapa kosakata yang berasal dari Belambangan atau Banyuwangi. Sementara itu, Wayan Khafar Ismail, penghulu utama desa Pekayaman, mengaku sebagai keturunan Bugis. Sedangkan Wayan Imam Muhajir, Ketua BPD Pekayaman, mengaku sebagai keturunan Bugis. Namun dalam penelitian bersama tokoh-tokoh desa Pekayaman lainnya, Wayan Imam Muhajir memperoleh beberapa bukti bahwa para pendahulu desa Pekayaman merupakan para prajurit dari Kerajaan Mataram yang berpusat di Solo. Dalam hubungan dengan sejarah masyarakat Islam Pekayaman, I Gusti Ngurah Panji menjelaskan bahwa terbentuknya masyarakat Islam Pekayaman tidak bisa dilepaskan dari kebijakan Raja Buleleng yang memerintah tahun 1619 sampai 1680, yakni Ki Barak Panji Sakti. Dikisahkan bahwa pada tahun 1648, Ki Barak Panji Sakti menjalin hubungan kerjasama dengan Kerajaan Mataram guna menaklukkan Belambangan. Tumenggung Danupaya sebagai perwakilan dari Kerajaan Mataram menyambut baik kerjasama tersebut, mengingat konsentrasi pasukan Mataram yang sedang terpecah. Sebagian ditugaskan untuk menaklukkan Belambangan dan sebagian diperintahkan untuk menangani konflik internal di Kerajaan Mataram. Kerjasama antara Kerajaan Mataram dengan Kerajaan Buleleng tersebut berbuah manis dengan berhasil ditaklukkannya Belambangan. Tidak terlalu jelas siapa sesungguhnya yang paling beruntung dalam penaklukan Belambangan tersebut. Menurut Wayan Simpen, pada tahun 1691, pasukan Buleleng berhasil menaklukkan sekaligus menguasai Belambangan yang ditandai dengan gugurnya Pangeran Mas Tawang Alun, yakni Raja Belambangan. Penjelasan Wayan Simpen tersebut cukup masuk akal, mengingat nyaris tak ada bukti yang menunjukkan penguasaan Mataram atas Belambangan. Namun demikian, pada umumnya tokoh-tokoh masyarakat Pekayaman memiliki perspektif yang berbeda, terutama dalam hubungannya dengan asal-usul dan sekaligus keberadaan masyarakat Islam Pekayaman hingga saat ini. Bahwa dalam upaya penaklukan Belambangan, Kerajaan Mataram menerima bantuan dari Kerajaan Buleleng. Oleh karena itu, sebagai rasa terima kasih sekaligus untuk memperkuat persahabatan, Kerajaan Mataram mengirimkan hadiah berupa seekor gajah perang. Pengiriman gajah tersebut dilakukan oleh para prajurit pilihan. Kandang tempat penyimpanan gajah sampai saat sekarang ini dikenal sebagai Banjar Kapetakan. Kolam tempat memandikan gajah sampai sekarang dikenal dengan istilah Banjar Baguyangan. Tempat bermukimnya prajurit Mataram yang semuanya berasal dari Jawa sampai sekarang dikenal istilah Banjar Jawa. Semuanya ada di kota Singaraja. Dikisahkan oleh Dr. Muhammad Arif, MPD, dalam bukunya Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Ngejot, halaman 33, dikisahkan pula bahwa Raja Buleleng Ki Barak Panji Sakti sangat senang dengan kehadiran para prajurit Mataram. Berikut hadiah gajah yang dikirimkan oleh Raja Mataram. Sebagai bentuk apresiasi atas sikap persahabatan dan sekaligus sebagai pengikat agar prajurit Mataram tidak balik pulang ke Jawa, Ki Barak Panji Sakti memberikan 3 hal yang sangat fundamental. Pertama, mempersilahkan para prajurit Mataram tersebut untuk menikahi para putri dari kalangan Puri. Tidak ada keterangan apakah para putri tersebut berasal dari kalangan bangsawan atau abdi dalam. Dengan demikian, masyarakat Islam Pekayaman saat ini pada dasarnya merupakan keturunan Jawa Bali. Kedua, hal yang sangat fundamental, mempersilahkan kepada para prajurit Mataram tersebut untuk membuat pemukiman di kawasan hutan Gatep atau dikenal juga dengan istilah Gayam, seluas yang diinginkan. Inilah yang menjadi awal mula desa Pekayaman. Ketiga, menjadikan para prajurit Mataram tersebut sebagai saudara dengan istilah Nyama Selam, yang secara harfiah bermakna saudara Islam. Para prajurit Mataram yang telah memperistri para putri dari lingkungan Puri yang telah bermukim dan
Pegayaman dan sekaligus telah dianggap sebagai saudara tersebut akhirnya diberikan tugas tambahan, yakni menjadi tameng kerajaan Buleleng dari serbuan musuh yang berasal dari wilayah selatan. Peristiwa historis seperti ini sekaligus menjadi relasi mutualistik yang berlangsung hingga saat sekarang ini. Namun jika kita mengingat bahwa keberadaan umat Islam tidak hanya ada di Pegayaman saja, namun bisa ditemukan hampir di seluruh kabupaten di Bali seperti di Kota Denpasar, Badung, Buleleng, Jemberana, Gianyar, Tabanan, Bangli, Karangasem, dan Kelungkung. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali terjadi kisah atau banyak sekali konsep-konsep, teori-teori tentang masuknya Islam ke Bali. Banyak sekali sejarah-sejarah bagaimana masuknya Islam ke Bali. Kita bisa menyelusuri sejarah pada di masa Raja Waturenggong, misalnya pertengahan abad ke-16, ada beberapa muslim yang dikirim ke kerajaan Bali dalam sebuah misi untuk mengislamkan raja. Selain itu terdapat banyak indikasi dan catatan sejarah yang membuktikan keberadaan Islam di Bali selama berabad-abad. Berdasarkan catatan sejarah disebutkan bahwa Islam masuk ke Bali sejak abad ke-14, yaitu jauh sebelum terjadinya kerjasama antara kerajaan Mataram dengan kerajaan Buleleng dalam rangka menaklukkan Belambangan ya. Kalau penaklukan Belambangan sekitar abad 17 atau 1600-an sekian, tapi dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Islam masuk ke Bali sejak abad ke-14, tepatnya di kampung Gelgel, Kabupaten Kelungkung. Berdasarkan cerita rakyat turun-temurun, cikal bakal orang Islam pertama yang datang ke Gelgel, yaitu yang menjadi pusat pemerintahan di Bali sejak abad ke-14, adalah para pengiring dalam dari Majapahit yang berjumlah 40 orang. Pada masa pemerintahan dalam Ketut Nglesir, Raja Gelgel I, Raja dalam Ketut yang masih termasuk dinasti Majapahit, mendirikan kerajaan Gelgel yang pada saat itu masih di bawah naungan kerajaan Majapahit. Dikisahkan setelah Majapahit di Jawa Timur runtuh, datanglah Ratu Dewi Fatimah dari kerajaan Majapahit yang beragama Islam dengan niat untuk mengajak Raja Waturenggong, yakni Raja Gelgel yang memerintah saat itu, memeluk Islam dan bersedia menjadi istri apabila raja menjadi muslim. Konon upaya Ratu Dewi Fatimah gagal karena upaya yang semestinya mengkhitan raja ternyata tidak mampu memutuskan bulu kaki raja. Akhirnya Ratu Dewi Fatimah kembali ke Loloan, Kabupaten Jemberana, tempat pertama saat beliau mendarat. Setelah Ratu Dewi Fatimah meninggal, para pengiringnya kembali ke Gelgel dan bermukim di sana, dan sejak itu terdapat pemeluk Islam di Gelgel. Versi lain menyebutkan bahwa Raja Dalem Ketut yang bernama Ratu Dewi Fatimah adalah Dalem Ketut Sri Krishna Kepakisan. Gelombang berikutnya, Islam masuk ke Bali abad ke-17 berawal dari datangnya para pelaut Bugis yang melakukan hubungan dagang. Melalui perdagangan inilah Islam diperkenalkan ke masyarakat Bali dan berkembang secara damai. Menurut sumber-sumber lokal, kelompok orang-orang Bugis ini dikenal dengan sebutan Wong Sunantara atau Wong Nusantara. Gelombang masuknya Islam ke Bali menunjukkan intensitas yang tinggi pada tahun 1667 setelah terjadi Perang Makassar, di mana para pedagang dan bangsawan Bugis Makassar meninggalkan daerahnya untuk menghindar dari kejaran Belanda dan akhirnya mendarat di Badung, Buleleng, dan Jemberana. Ketiga daerah ini kemudian menjadi pusat kekuatan orang-orang Bugis di Bali. Hingga kini masyarakat muslim yang paling banyak terdapat di Badung, Buleleng, dan Jemberana. Sisa-sisa pelaut Bugis yang melarikan diri menuju Badung merupakan pelaut-pelaut Bugis Wajo. Para pelaut muslim ini berlabuh di Pelabuhan Serangan yang merupakan pelabuhan penting di Kabupaten Badung termasuk Kuta yang terletak di Bali Selatan. Berdasarkan laporan salah seorang utusan Belanda pada tahun 1828 sampai 1830, Kuta merupakan daerah pelabuhan. Kuta merupakan daerah pelabuhan dan tempat berdagang yang ramai dengan penduduknya yang terdiri atas 30 kakak orang Bugis, 30 kakak orang Bali, pemeluk Islam. Sementara itu beberapa penduduk asli di pesisir pantai seperti Serangan, Suwun, Tuban telah memeluk Islam karena pergaulannya dengan para pelaut Bugis yang tinggal di pesisir pantai, sehingga sering disebut sebagai Bali Islam. Orang-orang Bugis bermukim di pesisir pantai di Bali Selatan ini kemudian membentuk pemukiman Muslim yang dapat ditemui hingga saat ini.
Proses pembentukan masyarakat Islam di Badung yang dibawa oleh para pelaut dan pedagang Bugis juga dapat dilihat dari berdirinya masjid. Menurut cerita Raja Pamecutan IX, Cokorda Pamecutan, masjid pertama yang didirikan di daerah Badung adalah masjid orang-orang Bugis di Serangan, yang mendapat bantuan dari kerajaan di mana marmer yang dipasang di dalam masjid didatangkan dari Cambai, Gujarat, India. Kemudian orang-orang Bugis juga membangun masjid di daerah Suwung. Masuknya Islam ke Serangan berkaitan erat dengan kedatangan pedagang-pedagang Bugis di Serangan. Meskipun belum ada catatan yang pasti, diperkirakan orang-orang Bugis telah bermukim di Bali Utara pada tahun 1642. Sementara di Bali Barat, orang-orang Bugis datang pada tahun 1669. Berdasarkan cerita turun-temurun, orang-orang Bugis yang bermukim di Serangan datang dari Lombok dan Sumbawa. Mereka bermukim di Badung setelah terjadi penggabungan Sumbawa dan Lombok, di mana pada periode abad ke-17, kerajaan Gelgel di Bali mengalami kejayaan dan wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Bali, Lombok, dan Sumbawa. Berbeda dengan di Serangan, Islam masuk ke Kepaon. Kepaon didasari oleh perkawinan antara putri Raja Badung, anak agung Ayurai, dengan Raden Sastraningrat dari Jawa yang beragama Islam. Keduanya menetap di Badung. Hal ini terkait dengan peristiwa politik di mana pada saat itu kerajaan Badung menyerang kerajaan Mangwi dan tentara Badung kerajaan Badung dibantu oleh orang-orang Islam yang awak perahunya kandas di Tuban Badung di bawah pimpinan Raden Sastraningrat. Pada saat itu, raja yang berkuasa adalah Pamecutan III yang bergelar Betara Sakti dan bernama lengkap I Gusti Made Pamecutan yang memerintah pada tahun 1800 hingga 1810. Raja Pamecutan membuat perjanjian dengan Raden Sastraningrat bahwa apabila ia berhasil membantu mengalahkan kerajaan Mangwi, maka raja akan memberi kebebasan kembali dan ia akan dinikahkan dengan putrinya, anak agung Ayurai. Pada akhirnya kerajaan Badung berhasil mengalahkan kerajaan Mangwi. Raja pun kemudian menepati janjinya dan menikahkan putrinya dengan Raden Sastraningrat. Setelah dibawa ke Madura melalui upacara sesuai dengan agama Islam, anak agung Ayurai kemudian memeluk agama Islam. Keduanya kemudian kembali ke kerajaan Badung. Namun terjadi peristiwa tragis di mana anak agung Ayurai tewas pada saat menunaikan sembahyang Asyar. Raja dan keluarga yang tidak memiliki pemahaman tentang Islam mengira bahwa Ayurai tengah melakukan ilmu sihir atau leak, dan kemudian memerintahkan bupatinya untuk membunuh anak agung Ayurai. Putri raja tersebut kemudian dimakamkan di kuburan Badung. Sepeninggal istrinya, Raden Sastraningrat kemudian pindah ke Ubung hingga wafat dan dimakamkan di kuburan Ubung. Sepeninggal Raden Sastraningrat dan anak agung Ayurai, pengikutnya yang beragama Islam kemudian dipindahkan ke daerah Munang Maning, sekarang terletak di Jalan Imam Bonjol. Kemudian raja memberikan tempat lain bagi para pengikut tersebut di daerah Kepaon, karena Munang Maning dianggap tidak cocok. Kepaon hingga kini dikenal sebagai Kampung Islam Kepaon. Pada perkembangannya ditempati oleh orang-orang Islam dari berbagai suku seperti Jawa, Madura, Bugis, dan Palembang. Sementara itu, berdasarkan versi Babat Buleleng, masuknya Islam ke Buleleng terjadi pada pemerintahan I Gusti Ngurah Panji atau Ki Panji Sakti. Pada tahun 1587, I Ki Panji Sakti pergi berperang ke Belambangan dan berhasil mengalahkan Raja Belambangan yang tewas tertikam oleh keris Ki Panji Sakti yang terkenal dengan nama Ki Semang. Berita kemenangan Ki Panji Sakti terdengar oleh Dalem Solo Raja Mataram yang kemudian menawarkan persahabatan sebagai tanda persahabatan. Dalem Solo menghadiahkan seekor gajah untuk kendaraan Ki Panji Sakti yang diantarkan oleh 3 orang Jawa yang beragama Islam dan sekaligus menjadi penggembala gajah tersebut. Sekembalinya dari Belambangan, Ki Panji Sakti membangun istana baru dengan nama Singaraja. Gajah pemberian Dalem Solo ditempatkan di petak atau kandang di sebelah utara istana. Kemudian dikisahkan bahwa penggembala gajah itu dibagi 2. 2 orang bermukim di sebelah utara Banjar Petak yang kemudian terkenal dengan Banjar Jawa. Seorang penggembala lainnya bermukim di Lingga atau Tegalingga, karena berasal dari
Prabulingga, Probolinggo. Di antara Banjar Jawa dan Banjar Petak terdapat sebuah banjar yang disebut Banjar Paguyangan karena merupakan tempat pemandian gajah. Pemberian dalam Solo di mana gajah itu bebas berguling atau guyang artinya memandikan binatang. Sebagian warga muslim oleh raja dipindahkan ke Banjar. Sebagian warga muslim oleh raja kemudian dipindahkan dari Banjar Jawa ke desa Pegatepan yang terkenal dengan nama Desa Pegayaman. Penduduk Desa Pegayaman ini mendapat tugas menjaga keamanan daerah pegunungan di Buleleng.